Kampung itu biasanya tenang, hanya suara ayam dan angin pagi yang menyusup di sela rumah papan. Namun ketenangan itu selalu runtuh setiap kali nama Boeng Roda Gila disebut. Seolah namanya sendiri adalah kutukan, membuat jantung warga berdegup lebih cepat dan langkah mereka terasa berat. Boeng bukan orang sembarangan. Tubuhnya besar, tatapannya tajam, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang seolah menjadi peta perjalanan hidup yang keras. Ia datang dari kampung sebelah, tempat hukum tak pernah benar-benar hidup, dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari. Julukan Roda Gila bukan tanpa alasan. Amarah Boeng berputar tanpa arah, cepat dan mematikan, seperti roda yang lepas dari kendali. Hari ini ia bisa tertawa, esok ia bisa menghancurkan hidup seseorang hanya karena hal sepele. Setiap langkah kakinya di jalan kampung terdengar seperti ancaman. Warga memilih menunduk, pintu-pintu ditutup rapat, dan anak-anak ditarik masuk ke rumah. Tak ada yang berani menatapnya terlalu lama, karena tatapan Boeng sering berakhir dengan masalah. Di balik sikap bengisnya, Boeng hidup dari ketakutan orang lain. Uang keamanan, ancaman, dan kekuasaan kecil di jalanan adalah sumber napasnya. Tanpa itu semua, ia hanyalah lelaki kosong yang tak tahu bagaimana cara hidup normal. Pagi itu, Boeng kembali melintas ke kampung yang bukan wilayahnya. Senyum tipis di sudut bibirnya menandakan satu hal, akan ada kekacauan. Ia datang bukan untuk bersilaturahmi, melainkan untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Beberapa warga saling bertukar pandang dari balik celah jendela. Mereka tahu, kedatangan Boeng tak pernah berakhir baik. Namun ketakutan membuat mereka membeku, membiarkan bayang-bayang kekerasan berjalan bebas di kampung mereka. Tanpa disadari siapapun, pagi itu menjadi awal dari sebuah cerita panjang. Sebuah pertemuan takdir sedang menunggu di ujung jalan sempit, pertemuan yang kelak akan mengguncang Boeng Roda Gila, dan mengubah wajah kampung selamanya. Saat bayang-bayang Boeng Roda Gila masih menggantung di ujung jalan kampung, pagi lain dimulai dengan cara yang jauh berbeda. Dari rumah kecil berdinding papan, Sarmin keluar perlahan sambil mendorong gerobak sayurnya. Udara dingin menusuk tulang, namun ia sudah terbiasa, seperti hidup yang tak pernah memberinya pilihan selain bertahan. Sarmin bukan siapa-siapa di mata dunia. Tangannya kasar, bajunya lusuh, dan sepatunya penuh tambalan. Namun di balik penampilan sederhana itu, ia menyimpan tanggung jawab besar, istri yang setia menunggu di rumah dan seorang anak yang menggantungkan masa depan pada setiap lembar uang hasil dagangannya. Setiap subuh, Sarmin membeli sayur dari pasar induk, menawar dengan hati-hati agar masih tersisa sedikit keuntungan. Kangkung, bayam, cabai, dan tomat ia susun rapi, seolah kerapian itu bisa menenangkan pikirannya yang selalu dihantui kebutuhan hidup. Ia menyusuri gang-gang sempit dengan suara roda gerobak yang berdecit pelan. Bagi warga, suara itu adalah tanda kehidupan, harapan kecil bahwa hari ini masih ada yang bisa dimasak. Sarmin selalu menyapa dengan senyum, meski senyum itu sering menutupi kelelahan yang tak pernah selesai. Sarmin tahu kampung itu sedang tidak baik-baik saja. Bisik-bisik tentang Boeng Roda Gila sudah sampai ke telinganya. Namun ia memilih tak ambil pusing. Baginya, hidup sudah cukup keras tanpa harus mencari masalah dengan siapapun. Di dalam hatinya, Sarmin hanya ingin satu hal, berjualan dengan tenang. Ia tak butuh kekuasaan, tak ingin ditakuti, dan tak paham urusan premanisme. Yang ia tahu, jika hari ini dagangannya habis, maka malam nanti keluarganya bisa makan. Namun takdir sering datang tanpa permisi. Saat Sarmin berhenti di ujung jalan sempit, tempat yang sama yang tadi pagi dilewati Boeng, ia tak tahu bahwa langkah sederhananya sedang menuju pusaran masalah yang jauh lebih besar dari sekadar sayur dan uang receh. Pagi yang sunyi itu menyimpan ancaman yang tak terlihat. Dua dunia yang berbeda, preman dan penjual sayur, perlahan bergerak menuju satu titik. Dan tanpa disadari Sarmin, hidupnya akan segera bersinggungan dengan roda kegilaan yang belum berhenti berputar. Matahari mulai naik ketika Sarmin mendorong gerobaknya melewati jalan sempit di ujung kampung. Jalan itu hanya cukup untuk satu kendaraan kecil, diapit pagar bambu dan selokan dangkal. Sarmin berhenti sejenak, merapikan sayurnya, tak menyadari bahwa dari kejauhan, langkah berat seseorang mulai mendekat. Suara sepatu menghantam tanah terdengar jelas, keras, dan penuh tekanan. Sarmin menoleh, dan dadanya seketika mengeras. Di hadapannya berdiri Boeng Roda Gila, dengan sorot mata dingin dan senyum miring yang tak membawa niat baik. Udara di sekitar mereka seakan membeku.
Lu nggak punya mata, iya. Suara Boeng pecah, kasar dan menghantam. Gerobak Sarmin dianggap menghalangi jalan, meski sebenarnya masih menyisakan ruang. Sarmin menunduk, mencoba bicara dengan suara rendah, meminta maaf sambil segera menarik gerobaknya ke pinggir. Namun permintaan maaf justru menyulut amarah. Boeng menendang roda gerobak hingga bergetar, sayuran berguncang dan beberapa jatuh ke tanah. "Jangan sok-sopan sama gue," bentaknya, membuat beberapa warga mengintip dari balik pintu dengan wajah pucat. Tangan Sarmin gemetar saat ia memunguti sayuran yang jatuh. Ia menahan emosi, menelan harga diri, karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa berujung petaka. Ia memilih diam, berharap badai ini cepat berlalu. Boeng mendekat, terlalu dekat. Nafasnya berat, bau rokok dan amarah bercampur jadi satu. "Lu dagang di sini?" "Iya," tanyanya dingin. Tatapan itu bukan pertanyaan, melainkan peringatan bahwa hidup Sarmin mulai berada dalam genggamannya. Sarmin hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut yang membuatnya sadar bahwa kerja keras dan kejujuran tak selalu cukup untuk melindungi diri di dunia yang dikuasai kekerasan. Boeng melangkah pergi dengan tawa kecil yang menusuk telinga, meninggalkan Sarmin dan gerobaknya yang hampir roboh. Jalan sempit itu kembali sunyi, namun bagi Sarmin, pagi itu tak akan pernah sama lagi. Ia baru saja masuk ke dalam lingkaran masalah yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sarmin mendorong gerobaknya dengan langkah terlatih setelah pertemuan itu. Setiap suara roda yang berdecit terasa seperti gema ancaman Boeng di kepalanya. Ia mencoba melanjutkan dagangan, namun tangannya tak lagi setenang biasanya, dan senyumnya terasa palsu di depan para pembeli. Menjelang siang, bayangan Boeng kembali muncul di ujung gang. Kali ini ia tak sendiri. Dua pria bertubuh kurus berdiri di belakangnya, wajah mereka dingin dan mata mereka kosong. Warga yang melihat langsung menutup pintu, seolah tahu badai sedang datang. Boeng menghampiri Sarmin tanpa basa-basi. Ia meraih gagang gerobak dan menghentikannya paksa. "Gue lupa jelasin satu hal," katanya pelan, namun nadanya lebih mengerikan daripada teriakan. Sarmin menelan ludah, dadanya sesak. "Dagangan di wilayah gue ada aturannya," lanjut Boeng. Ia menyebut sejumlah uang yang bagi Sarmin terasa mustahil. Uang itu setara dengan hasil jualannya selama berhari-hari. Boeng menyebutnya uang keamanan, jaminan agar Sarmin bisa tetap hidup tenang. Sarmin mencoba menjelaskan. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa keuntungannya kecil, bahwa ia hanya penjual sayur keliling. Kata-katanya keluar dengan jujur, tanpa tipu, namun kejujuran itu justru terdengar seperti penghinaan di telinga Boeng. Tangan Boeng melayang, mendorong bahu Sarmin hingga hampir terjatuh. "Jangan ngajarin gue soal hidup," desisnya. Salah satu anak buahnya tertawa kecil, mempertebal rasa malu yang menekan Sarmin sampai ke dasar hati. Dengan sisa keberanian, Sarmin menggeleng pelan. Ia tak menolak dengan keras, tapi juga tak menyanggupi. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, hening yang dipenuhi ancaman. Boeng menatap Sarmin lama, seolah menimbang sesuatu yang berbahaya. "Pikirin baik-baik," ujar Boeng akhirnya. "Besok gue datang lagi." Ia pergi sambil menepuk gerobak Sarmin dengan kasar. Sarmin berdiri kaku di tengah gang, sadar bahwa ia baru saja diberi pilihan yang kejam, menyerahkan hidupnya sedikit demi sedikit, atau menghadapi akibat yang tak berani ia bayangkan. Senja jatuh perlahan ketika Sarmin mendorong gerobaknya pulang. Dagangannya tak habis, dan uang di sakunya terasa ringan. Setiap langkahnya dibayangi ucapan Boeng yang terus berputar di kepalanya, seperti suara palu yang menghantam tanpa henti. Setibanya di rumah, Sarmin meletakkan gerobak dengan pelan, seolah takut suara kayu beradu bisa memecah kesedihan yang ia bawa. Istrinya, Sari, langsung tahu ada yang tidak beres. Tatapan Sarmin kosong, pundaknya turun, dan napasnya berat. Sari melihat bekas merah di bahu Sarmin. Dengan tangan gemetar, ia menyentuhnya, lalu air matanya jatuh tanpa suara. Sarmin mencoba tersenyum, namun senyum itu runtuh sebelum sempat terbentuk. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu menenangkan istrinya dengan kata-kata. Di sudut rumah, anak mereka tertidur, tak tahu bahwa hidup orang tuanya sedang terancam. Sarmin memandang wajah kecil itu lama, merasa dadanya sesak. Ia bertanya dalam hati, dosa apa yang membuat orang kecil seperti dirinya harus memilih antara harga diri dan keselamatan. Sarmin menceritakan semuanya dengan suara pelan. Tentang Boeng, tentang uang keamanan,
tentang ancaman yang menggantung. Sari mendengarkan sambil menggenggam tangan suaminya erat, seolah takut Sarmin akan hilang jika ia melepasnya. "Kita bayar saja," bisik Sari akhirnya, suaranya pecah. Kata-kata itu menusuk Sarmin lebih dalam daripada dorongan Boeng. Ia tahu, jika ia menyerah, hidup mereka akan terus diinjak. Tapi jika melawan, keluarganya bisa hancur. Malam itu Sarmin tak bisa tidur. Ia duduk di samping gerobaknya, menatap sayuran yang tersisa. Air matanya jatuh, membasahi kayu tua yang menjadi saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Tangis itu sunyi, namun penuh amarah yang terpendam. Di balik air mata dan kelelahan, sesuatu mulai tumbuh di hati Sarmin. Bukan kebencian, melainkan tekad yang rapuh namun nyata. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, ia tak ingin selamanya hidup berlutut di bawah bayang-bayang Boeng roda gila. Pagi berikutnya datang dengan udara yang lebih berat dari biasanya. Sarmin kembali mendorong gerobaknya, namun langkahnya kali ini tak sepenuhnya sama. Di balik wajah lelahnya, ada kegelisahan yang berubah menjadi bara kecil, bara yang belum menyala, tapi siap membakar. Boeng roda gila tak menepati janji untuk datang siang hari. Ia datang lebih awal, seolah sengaja ingin menguji nyali Sarmin. Tanpa basa-basi, ia berdiri di tengah jalan, menghalangi gerobak dan menatap Sarmin seperti pemangsa yang menemukan mangsanya. "Uangnya mana?" tanya Boeng dingin. Tak ada teriakan, tak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana makin mencekam. Sarmin menelan ludah, tangannya mencengkeram gagang gerobak sampai memutih. Sarmin menggeleng pelan. Ia mencoba bicara, menjelaskan bahwa ia butuh waktu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Boeng menamparkan sayur di atas gerobak, membuat beberapa terlempar ke tanah. Suara benturan itu membuat warga keluar, tapi tak satu pun berani mendekat. Amarah Boeng meledak. Ia memaki Sarmin, menyebutnya keras kepala dan sok suci. Dorongan demi dorongan membuat Sarmin tersungkur, lututnya membentur tanah. Di hadapan banyak mata, harga dirinya diinjak tanpa ampun. Namun kali ini, Sarmin tak sepenuhnya menunduk. Ia bangkit perlahan, menatap Boeng, bukan dengan marah, tapi dengan keberanian yang baru ia kenali. Tatapan itu singkat, tapi cukup membuat Boeng terdiam sesaat. Keheningan itu membuat warga saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Untuk pertama kalinya, ada yang berani berdiri dan berkata pelan, "Sudahlah, Boeng." Kata sederhana itu terdengar kecil, namun mengguncang. Boeng tertawa keras untuk menutupi kegoyahannya. Ia mengancam akan kembali dengan cara yang lebih kejam. Saat ia pergi, amarahnya belum reda, dan begitu pula amarah yang kini mulai tumbuh di hati Sarmin dan warga kampung. Sesuatu sedang berubah, dan tak ada lagi yang bisa memutarnya kembali seperti semula. Setelah kepergian Boeng, gang sempit itu tak langsung kembali sunyi. Warga masih berdiri di tempat, sebagian membantu Sarmin memunguti sayur yang berserakan. Tak ada kata-kata besar, hanya tatapan-tatapan yang kini berbeda, tak lagi sepenuhnya takut, tapi juga belum sepenuhnya berani. Sarmin merapikan gerobaknya dengan tangan gemetar. Luka di lututnya terasa perih, namun yang lebih sakit adalah kenyataan bahwa selama ini ia selalu sendirian menghadapi ketidakadilan. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Seorang warga tua mendekat dan menepuk bahu Sarmin pelan. "Kalau kita terus diam, dia nggak bakal berhenti," katanya lirih. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam kesadaran semua orang yang mendengarnya. Malam harinya, beberapa warga berkumpul diam-diam di rumah Sarmin. Lampu dimatikan setengah, suara dipelankan, seolah ketakutan masih punya telinga. Mereka berbicara tentang Boeng, tentang ancaman, dan tentang rasa muak yang selama ini dipendam. Sarmin mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia bukan pemimpin, bukan pula pemberani sejati. Namun luka dan air mata yang ia alami menjadikannya simbol bahwa orang kecil pun punya batas kesabaran. Mereka sepakat bukan untuk melawan dengan kekerasan, tapi dengan kebersamaan. Jika Boeng datang lagi, mereka tak akan membiarkan Sarmin berdiri sendirian. Keputusan itu membuat ruangan kecil terasa penuh oleh keberanian yang rapuh namun jujur. Di sisi lain kampung, Boeng merasakan sesuatu yang tak biasa. Laporan anak buahnya tentang warga yang mulai berani membuat dadanya panas. Amarahnya bercampur dengan kegelisahan, sesuatu yang jarang ia rasakan. Malam itu, di bawah langit yang gelap, dua kekuatan sedang bersiap. Bukan kekuatan otot semata, tapi kekuatan harga diri.
Perlawanan orang kecil telah dimulai, dan Boeng Roda Gila tak lagi menghadapi satu penjual sayur, melainkan sebuah kampung yang mulai bangkit. Malam semakin larut di kampung sebelah, namun Boeng tak kunjung tidur. Ia duduk sendirian di teras rumah reyotnya, rokok menyala di antara jarinya, matanya kosong menatap gelap. Untuk pertama kalinya, teriakan warga dan tatapan berani Sarmin terus menghantuinya. Dalam kepalanya, ingatan lama bermunculan tanpa ampun. Boeng kecil yang tumbuh di jalanan, dipukul, ditipu, dan ditinggalkan. Ia belajar sejak dini bahwa yang lemah hanya akan diinjak, dan satu-satunya cara bertahan adalah menjadi lebih kejam dari dunia itu sendiri. Ayahnya pergi tanpa pesan, ibunya mati dalam kemiskinan, dan tak ada tangan yang pernah mengulurkan pertolongan. Premanisme bukan pilihan baginya, itu pelarian. Kekuasaan kecil di jalanan menjadi pengganti keluarga yang tak pernah ia miliki. Namun kini, sesuatu retak di dalam dirinya. Wajah Sarmin yang bangkit meski terluka, dan keberanian warga yang bersatu, mengusik keyakinannya selama ini. Untuk pertama kalinya, Boeng merasa posisinya tak lagi mutlak. Di sisi lain, Sarmin juga bergulat dengan masa lalu. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu mengajarinya untuk menunduk demi bertahan hidup. Tapi malam itu, Sarmin sadar, menunduk terus-menerus hanya akan mewariskan ketakutan pada anaknya. Pagi menjelang dengan suasana yang tak biasa. Kampung terasa tegang, seolah menahan napas. Warga beraktivitas seperti biasa, namun mata mereka awas, dan langkah mereka tak lagi ragu seperti sebelumnya. Boeng akhirnya berdiri dan memutuskan untuk datang. Amarah masih ada, tapi kini bercampur dengan kebingungan dan luka lama yang terbuka kembali. Ia ingin memastikan satu hal, apakah ia masih ditakuti, ataukah roda kegilaannya mulai kehilangan arah. Ketika matahari mulai menyinari gang sempit itu, dua masa lalu dan dua jalan hidup bersiap bertemu. Yang satu dibentuk oleh kekerasan, yang lain oleh kesabaran. Dan pertemuan berikutnya akan menentukan, apakah Boeng tetap menjadi roda gila, atau akhirnya berhenti berputar. Pagi itu matahari naik tanpa kehangatan. Boeng melangkah masuk ke gang sempit dengan langkah berat, bukan lagi penuh percaya diri seperti biasanya. Warga sudah menunggu, tak bergerombol, tak berteriak, hanya berdiri berjejer, diam, namun kokoh. Di tengah barisan itu, Sarmin berdiri paling depan dengan gerobak sayurnya. Lututnya masih terasa nyeri, tapi punggungnya tegak. Ia menatap Boeng tanpa menantang, namun juga tanpa menunduk. Tatapan itu membuat langkah Boeng melambat. "Minggir," kata Boeng singkat. Suaranya keras, tapi tak sekeras biasanya. Tak satu pun warga bergerak. Keheningan jatuh seperti dinding tak terlihat, membuat gang sempit terasa semakin menyesakkan. Boeng mendekat, wajahnya memerah oleh amarah yang tertahan. Tangannya mengepal, urat lehernya menegang. Ia bisa saja memukul, seperti yang selalu ia lakukan. Tapi kali ini, setiap pasang mata menatapnya, bukan dengan takut, melainkan menunggu. Sarmin menarik napas panjang. Dengan suara gemetar namun jelas, ia berkata bahwa ia tak akan membayar, dan tak akan pergi. "Kami cuma mau hidup tenang," ucapnya. Kalimat sederhana itu menghantam Boeng lebih keras daripada makian. Boeng tertawa kasar, tapi tawanya terdengar kosong. Ia melihat sekeliling, tak ada yang mundur, tak ada yang memohon. Untuk pertama kalinya, kekuasaannya tak menemukan pijakan. Yang berdiri di hadapannya bukan satu orang, melainkan harga diri bersama. Amarah Boeng pecah, namun tangannya tak terangkat. Ingatan tentang masa lalunya menyeruak, bercampur dengan wajah-wajah warga yang dulu mirip dengannya, takut, miskin, dan terpojok. Dadanya sesak, dan ia merasa kalah sebelum bertarung. Dengan napas berat, Boeng melangkah mundur. Gang itu tetap diam, seolah dunia menunggu keputusan terakhirnya. Duel itu tak menumpahkan darah, namun meninggalkan luka terdalam, luka pada keyakinan Boeng bahwa ketakutan adalah satu-satunya cara untuk hidup. Boeng berdiri beberapa detik lebih lama di ujung gang, seolah berharap ada satu saja yang kembali menunduk. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan yang tegak, keheningan yang tak lagi takut. Napasnya berat, dadanya naik turun, dan untuk pertama kalinya ia merasa asing di tempat yang biasa ia kuasai. Perlahan, Boeng memutar badan. Langkahnya menjauh, tak diiringi tawa, tak disertai ancaman. Setiap langkah terdengar lebih pelan dari biasanya, seperti roda yang kehilangan dorongan. Warga tetap diam, membiarkannya pergi tanpa sorak kemenangan. Sarmin masih berdiri di tempatnya. Tangannya gemetar,
Lututnya lemas, tapi ia tak roboh. Ia sadar, keberanian bukan berarti tak takut, melainkan tetap berdiri meski takut. Gerobak sayurnya menjadi saksi bahwa hari itu, harga diri orang kecil tak lagi diinjak. Satu persatu warga mulai bergerak. Ada yang menepuk bahu Sarmin, ada yang tersenyum tipis, ada pula yang menahan air mata. Tak ada perayaan besar, karena yang mereka menangkan bukan kekuasaan, melainkan ketenangan. Di kampung sebelah, Boeng berhenti di persimpangan jalan. Ia menoleh sekali lagi, lalu menunduk. Roda kegilaannya masih ada, tapi tak lagi berputar liar. Entah ia pergi untuk berubah, atau sekadar menjauh dari rasa kalah yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari berlalu tanpa teriakan, tanpa ancaman. Gang sempit itu kembali dipenuhi suara roda gerobak, tawa anak-anak, dan obrolan sederhana. Ketakutan perlahan mencair, digantikan rasa saling menjaga. Sarmin tetap berjualan seperti biasa. Bajunya masih lusuh, tangannya masih kasar, hidupnya masih sederhana. Namun ada satu hal yang berubah, cara ia melangkah. Kini kepalanya tegak, dan suaranya tak lagi bergetar saat menyapa. Kisah Boeng Roda Gila menjadi cerita yang diceritakan pelan dari rumah ke rumah. Bukan tentang preman yang kalah, tapi tentang keberanian yang menular. Tentang bagaimana satu penjual sayur dan satu kampung kecil berhasil menghentikan roda kegilaan, dengan berdiri bersama, tanpa kekerasan.